Jadi kita mau cari KUA yang lain. Semoga aja KUA yang lain diterima gitu. Surat jomblo guys, ini surat jomblo ya guys ya. Ada bau, sebentar. Orang baru nikah. Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di vlog kita. Hari ini kita pengen mempersiapkan untuk pernikahan sipil kita ya di Turki. Kita tadi udah ngeprint beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhin, surat-surat. Untuk orang asing dokumennya banyak banget. Untuk orang Turki biasa aja, semuanya bisa dari online, bisa dapat dari online. Iya, enak banget. Kalau orang Indonesia ada banyak banget dokumennya. Juga semuanya harus ambil dari polisi atau pemerintah kan, semuanya dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Di sini aku bisa ambil semua dokumen Dari internet ya? Nah, ini internet. Gampang banget sih. Coba ya kalau misalnya di Indonesia tuh birokrasinya tuh gampang gitu, online semuanya. Gak mesti datang. Misalnya kayak di sini SKCK aja bisa diambil online loh. Wah, kalau misalnya yang di Indonesia mungkin buat ngambil SKCK yang ada tinggal di Indonesia tuh gampang gitu. Karena masih di dalam Indonesia. Kalau misalnya kayak aku kan yang di luar Indonesia, kalau ambil SKCK masa harus balik ke Indonesia gitu. Bayar tiket pesawatnya. Atau misalnya ambil di KBRI bisa sih, tapi lama. 1 bulan gitu keluarnya katanya. Jadi sebenarnya sekarang kita lagi OTW ke KJRI di Istanbul. KJRI itu mirip-mirip kayak KBRI ya guys, perwakilan Indonesia yang ada di Istanbul. Nah kita ke KJRI ini guys, kita buat ngambil surat pengantar nikah gitu. Mungkin nanti bakalan didaftarin juga ke KUA di Indonesia, jadi kita nggak perlu ke KUA lagi nanti kalau misalnya kita balik ke Indonesia. Sumpah guys, kita nih ngikutin Google Maps. Ini kita tersesat loh, ini jalan buntu. Jalan buntu di sana. Iya, enggak ada. Gak ada jalan. Oh iya bener ada. Tapi pengalaman aku pakai Google Maps di Istanbul, selama aku pakai ini aku nggak pernah tersesat sih. Paling cuma tiba-tiba ketemu jalan buntu, tiba-tiba ketemu kuburan, tiba-tiba ngelewatin jalan-jalan sempit yang serem. At least gak ada hantu. Iya. Iya, di Indonesia ada hantu kan? Ada sih, tapi tergantung. Langsung bilang ada. Kalau siang hantunya tidur. Orang Turki gak percaya hantu. Oh iya. Hantu-hantunya cuma cerita untuk anak-anak. Terus orang Turi kalau misalnya ke tempat serem gitu, berarti nggak mikirin yang serem-serem dong? Enggak, kita cuma takut dari zombie. Baru Karena tahu. Itu kuburan-kuburan. Oh, jadi- Kita gak percaya hantu ada di sana, tapi kita percaya ada zombie. Wadidaw, ini jalannya terjal banget turunnya. Ini juga kita jalannya sambil pelan-pelan. Sini aja lo tangga. Nah, lebih enak kan? Gimana kalau gak bisa berhenti? Iya tuh lihat tuh, kalau misalnya sepeda dari bawah ke atas, wah pasti udah susah banget orangnya. Semoga masih hidup. Iya, Istanbul tuh jadi kotanya tuh bukan yang datar gitu guys. Kalau Istanbul tuh dia berbukit-bukit. Jadi kalau misalnya datang ke sini, gak semua tempat itu datar gitu guys. Kadang harus nanjak. Kalau misalnya cari rumah yang murah-murah, biasanya sih di atas bukit-bukit sih. Tapi gak tahu sekarang rumahnya masih murah-murah nggak di sini. Nih ya, jadi foto kita kayak begini guys. Kita dua-duanya pakai batik di sini, aku baru nyadar loh. Iya. Ini kamu foto hari ini ya? Hari ini Mirip gak? Mirip sih. mirip kan? Pasti mirip itu aku. Kadang ada yang gak mirip kan? Kalau aku mirip gak? Enggak sama sekali. Iya, mungkin sedikit. Di sini gak ada gigi kamu. Oh iya deng. Kamu ada giginya malah. Iya. Kok ada giginya sih? Disuruh ada giginya. Saya udah nanya. Saya sebenarnya senyum yang biasa aja, gak ada giginya. Dia bilang, kenapa kamu senyum kayak kamu sakit? Katanya biasa aja, kamu senang ini foto untuk nikah. Ini ada banyak banget fotonya. 12 foto ya. Berapa harganya kamu tadi ngeprint? 150 lira. 150 itu berarti 120.000 ya. Mahal gak sih? Aku gak tahu harga di Indonesia berapa. Tapi kalau mau dibandingin secara kertas itu, harga kertas di Indonesia tuh lebih murah guys. Karena kalian tahu nggak, Turki itu impor kertas dari Indonesia loh. Iya. Iya kan? Makanya kalau misalnya aku ke tukang fotokopi, terus mereka tahu aku dari Indonesia, mereka pasti bilang, bantuin saya dong impor kertas gitu. Saya mau 5 ton kertas. Oke guys, kita mau masuk dulu ke bangunan KJRI-nya. Kayaknya di dalam sini nggak boleh ngambil gambar ya, ngambil video, jadi nggak akan aku videoin. Oke guys, jadi kita udah minta izin sama mas yang jaga di sini buat ngerekam di sini dan ternyata boleh ya katanya. Aman. Jadi tadi kita udah ngisi formulir. Formulir yang paling aneh aku lihat di dalam hidupku. Formulir buat nikah di sini. Sini Semoga guys. kamu menerima alasan-alasan kita untuk menikah. Dan begini di sini. Jadi ini pertama kali Buse ngelihat tayangan TV Indonesia karena di sini di dalam ruangan tunggunya itu diputar TV ini guys. Dan TV itu tuh nayangin Iklan-iklannya dalam bahasa iya, Inggris semua. Kompas TV gitu ya. Cuma nggak tahu channel lain ada nggak. Tapi kayaknya bisa diganti-ganti sih. Gimana? Kamu paham nggak apa yang diomongin di TV? Kadang-kadang paham, kadang-kadang nggak paham. Tapi aku bisa paham apa yang mereka maksudnya. Oh iya. Kalau ini kan sama aja dengan Di Turki ya. iklan-iklan di Turki. Semuanya aneh.
Oke guys, setelah menunggu beberapa jam, akhirnya surat keterangan menikahku keluar ya guys. Surat pengantar nikah ini sebenarnya kalau bahasa Turkinya bekarlık belgesi guys. Artinya yang menunjukkan kamu masih jomblo. surat jomblo guys. Ini surat jomblo ya guys ya. Pakai bahasa Turki sih. Resmi dari pemerintah Indonesia. Jadi nanti kita harus ngecap dulu gitu di salah satu pemerintah di sini. Nanti kita cap suratnya, baru nanti bisa dipakai buat ngedaftar nikah di sini gitu. Prosesnya lama ya? Iya. Proses pemerintah itu yang susah. Iya, proses Karena pemerintah. dokumen-dokumennya banyak. Benar. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ini kan juga untuk melindungi kita secara hukum ya guys ya. Kalau misalnya ada apa-apa, nanti biar gak ribet kayak gitu di masa depan. Nah, ini kan tadi kita udah dapat surat jomblo ya, surat tanda jomblo dari KJRI. Orang Turki Surat juga belum nikah. harus konfirmasi ini benar-benar surat jomblo. Ya, jadi dari Turki tuh harus dicap gitu ya. Kalau misalnya aku itu belum nikah gitu, aku tuh masih jomblo. Iya. Secara status. Tapi sebenarnya udah punya istri. Iya. Dan sekarang kita udah di depan kantornya nih guys. Oke guys, jadi sekarang aku pengen lengkapin berkas-berkas dari Turkinya. Berkas-berkas kayak SKCK. Habis itu ada surat keterangan tempat tinggal aku gitu, dan semuanya bisa aku ambil dari website ini. Namanya Edevlet. Jadi ini tuh kayak SKCK gitu, bisa kita download langsung dari sini. Dan ini udah nyambung ke sistem kepolisian ada di sini nih. Nih ya, tinggal ditulis aja nih mau dikasih kemana, misalnya mau dikasih ke lembaga kenegaraan atau lembaga yang swasta gitu, atau mau dikasih ke instansi asing, itu nanti suratnya nih langsung berubah ke dalam bahasa Inggris ya. Jadi diterjemahin otomatis gitu, dan gak usah pakai penerjemah tersumpah lagi. Enak banget sih ini. Nih langsung diproses guys. Nggak bisa, sistem dia Shannon berteknik. Nah ini guys, ini langsung ada tuh, langsung dapat suratnya. Gampang banget sih. Yang aku suka dari Turki tuh ini. Jadi birokrasinya tuh lebih gampang sih. Ya cuma buat orang asing yang mau buat ikamet kadang disusahin. Cuma kalau misalnya minta surat resmi kayak gini dari internet itu gampang banget. Bahkan aku buka listrik, buka gas aja itu bisa dari internet gitu. Dan bayarnya juga udah online dari internet gitu. Wah enak banget sih. Semoga di Indonesia udah ada juga yang kayak gini ya. Atau kalau misalnya belum ada, semoga Indonesia juga bisa ada kayak gini gitu. Jadi lebih gampang buat kita-kita yang mau ambil urusan birokrasi gitu kan, gak mesti langsung datang ke kantor ngantri panjang-panjang kayak gitu. Oke guys, sekarang kita pengen ke KUA-nya. Semoga aja syarat-syaratnya gak ada yang kurang. Habis itu kita ngambil tanggal nikah kita tuh kapan gitu. Maksudnya yang saya nikah kan nah itunya kapan tuh. Jadi pas di jalan, kita ngelewatin satu toko tempat jual-jualan kacang dan nasi-nasi murah. Iya. Mau masuk gak? Mau lihat harga kacang nggak? Kalau misalnya Boleh. ada, mau beli nggak? Kayaknya aku suka banget sos-sos gitu, kacang yang punya sos. Bumbu-bumbu barbecue Punya. gitu, enak banget. Enak banget. Kita masuk ya, kesukaan kamu nih. Boleh? Let's go. Tidak ada apa ya? Yeay, kita udah beli guys. Ya udah. Kacang kesukaannya Buse nih. Harus buka dulu? Kamu mau makan sekarang? Iya, jalan-jalan. Iya, boleh. BTW Buse suka banget kacang kayak gini. Ini yang orange. Setiap kali kita jalan-jalan dari awal, pertama kali kita ketemu sampai sekarang, pasti amunisi kita tuh kacang ini guys di jalan. Tadi di jalan, tiba-tiba aku ngelihat mobil yang di sana tuh ngejual daging bebek. Ya Allah, kasihan banget. Kamu belum pernah makan daging bebek? Belum pernah. Enak tau? Nggak mau, mereka innocent banget. Ya Allah. Kasihan. Kamu nanti ke Indonesia, aku kasih bebek goreng Madura apa namanya ya? Lupa. Bebek goreng bahkan namanya kasihan banget. Bebek di Turki artinya kan bayi ya. Bebek goreng. Aku kasih bebek goreng Madura tapi aku nggak kasih tahu itu bebek. Nanti kamu rasain. Sekarang aku udah tahu. Iya. Yaudah lupain. Biar kamu lupa. Sebentar. Lupa apa? Apa nama makanannya, coba ulangin. Lupa apa? 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 Langsung lupa beneran. Aku ada 2 hewan yang gak mau makan. Kelinci sama ördek. Kasihan banget. Aku selalu mikir tentang wajah mereka yang sedih di Kamu pikiranku. kebanyakan nonton kartun sih. Iya, banyak banget. Jadinya kayak gitu. Aku nangis nanti. Padahal- Makan, bilang enak. Masih nangis. Iya. Aku nggak pernah makan kelinci sih. Aku juga kayaknya nggak mau makan Jangan. kelinci. Tapi kalau bebek itu enak sayang. Nanti dah kalau ke Indonesia, aku kasih kamu bebek. Tapi aku nggak kasih tahu itu bebek. Terus kamu cobain. Aku yakin kamu langsung suka. Terus ketagihan.
Jangan bilang bebek, aku gak bisa mikir tentang serius. Bebek goreng, kasih kamu bebek. Ya Allah, BTW. Aku langsung mikir tentang bayi goreng. Iya. BTW di Turki jarang banget sih orang-orang jual bebek, nggak normal gitu loh. Orang di tuh tidak pinggir-pinggir bisa jalan. daging biasa. Daging sapi. ayam ya biasanya ya. Daging ayam atau daging sapi? Kalau di market juga jarang banget aku nemuin daging bebek gitu. Jadi orang-orang di sini konsumsinya biasanya daging ayam sih. Zaman dulu aku naik bis sama teman-temanku. Setiap kali kita naik bisnya yang sama. Bisnya lewat dari nikah sarai ini. Lewat KUA ini ya. Iya. Setiap kali kita berhenti di sini dengan bisnya, kita bercanda. Mau masuk kan? Mau masuk ke KUA? Ya, kalau mau nikah menikah di sini gimana? Wah, Kita gitu. bercanda doang waktu itu. Kalau sekarang aku bilang sama mereka aku akan menikah di nikah sarai ini, pasti kaget mereka. Iya ya. Karena setiap kata-kata kita itu aslinya doa. Jadi kita harus hati-hati waktu kita bercanda. Ada bau, sebentar, orang baru nikah. Mereka gak bisa jauh-jauh, masih dekat dari sini, masih fresh. Jadi ini di samping kita KUA-nya. Di dalam KUA-nya ini sekalian juga ada aula buat pesta nikah ya. Jadi Untuk makan, pesta. jadi ini guys tempat aula buat nikahnya. Wah, Besar banget kan, luas. gede banget sumpah, luas banget. Berapa orang akan ikut? Mungkin sekitar 1.000 orang di sini bisa. Dan ini lagi ada yang mau nikah. Kayaknya masih nunggu sih. Ini di sini keluarga-keluarganya biasanya yang datang ya. Keluarganya, teman-temannya. Teman-teman semua. orang-orang yang diundang ya. Karena orang-orangnya bisa buat pesta juga di sini. Terus ini nanti akad nikahnya di depan sana. Jadi yang sah gitu di depan sana guys. Cuma di sini nggak ada sah gitu ya. Bukan soal yang ini evet. Iya, evet doang bilangnya. Evet, kabul etim. Kamu itu juga gak ada. Oh iya, Cuma evet doang. aja. Oh iya doang. Dia bilang kamu menerima. Iya. Berada di samping istrinya atau suaminya. Waktu sakit, waktu sehat gitu. Menü 1'in 200 kişilik fiyatlandırması 14.000 lira, menü 2 18.000 lira, menü 3 21.000 lira. Kaç kişi dediniz? 200 Suara kişi. besar banyak banget. 50 kişilik olan var mı abi? Hafta içi yapabiliriz. Anladım. Kecil 50 kişi. 11.000 kita bisa makan apa ya setiap hari? Jadi tadi kita tanya menu-menu makanannya doang Sama itu ada dekorasi, sama ada dekorasi juga ada ya. Ada kuenya juga 14.000 tele. yang paling nggak ada apapun, cuma ada kacang-kacangnya doang. Kacang-kacang doang yang nggak ada makanan besar ya. Kita maunya ada makanan besar sih. Kalau misalnya tamunya orang Indonesia semua, maunya di restoran Indonesia. Tapi ada orang tuanya Puse kan. Pasti ada keluarga kamu juga, ada tetangga kamu juga yang nggak bisa makan Indonesia kan. Iya, kebab doang. Semua orang bisa makan. Kita harus cari makanan yang bisa masuk ke lidah orang Indonesia sama orang Turki gitu. Di sekitar sini kali ya nyari-nyarinya ya. Boleh juga, atau kita datang ke sini langsung dikasain aja. Dan kita keluar, kita pakai baju-bajunya di restoran nanti. Ini kayak pesta kecil, makan, Bisa. fotoin, sesi foto yang lain. Bisa jadi. Jadi di sini gak ada banyak uang yang bisa menghabiskan, cuma sign aja. Iya benar-benar. Formalitas. Guys, ini di layar ini ada jadwalnya. Hari ini yang nikah siapa aja? Ada 8 orang yang nikah di sini. Dan ini tuh kayak diantri gitu loh. Wah, Gak ada banyak orang, tenang. iya. Ayo kita lihat. Oh iya. Oke guys, sayang sekali guys, dokumen kita ternyata katanya ada kesalahan gitu. Karena di Indonesia nggak ada nama belakang. Di Turki kan ada nama belakangnya, misalnya Buse, nama belakangnya tuh Gözler Suzer. Benar, harus menggunakan. Iya, kalau di Indonesia itu kan nggak ada sistem kayak gitu. Jadi dilihat di paspor itu nama kita full name gitu. Orang Indonesia daftar izin tinggal di sini, itu nama depan nama belakangnya ditulis 2 kali gitu, Udin Bambang, jadi 4 namanya. Oh, panjang banget. Iya. Mereka tidak menerima. Jadi kita lihat juga di sini karena nikahnya terlalu lama ya, bulan Mei. Di akhir Mei. Akhir Mei. Jadi kita mau cari KUA yang lain. Semoga aja KUA yang lain diterima gitu. Soalnya orang-orang Indonesia yang nikah di sini itu nama belakang nama depannya juga diulang sama-sama kayak aku tadi ininya.
dokumennya, tapi di sini nggak diterima gitu. Aneh juga sih. Mungkin karena di sini jarang orang Indonesia datang. Bisa jadi, bisa orang-orang jadi. yang kerja, mereka tidak tahu nama warga negara dan apa. Iya benar. Kita pergi ke kawah lain guys, dan semoga aja diterima di sana ya. Oke guys, jadi kita udah keliling-keliling. Iya banyak. Ya Allah, udah ke beberapa KUA, terus nggak bisa. Iya masih gak bisa, kita gagal. Kita udah ke KJRI, ini barusan di belakang nih gedung KJRI Istanbul. Alhamdulillah kalau dari KJRI sendiri mereka ngebantu sih. Cuma masalahnya suratnya nggak bisa dikeluarin dalam sehari ini gitu. Sementara aku ada urusan lain kan di Eskişehir, jadi harus balik lagi ke Eskişehir. Jadi kita ngakalinnya, kita nggak jadi nikah di Istanbul. Jadi kita nikah di Eskişehir insya Allah Iya, tiba-tiba. nanti. Alhamdulillah orang tuanya Bu saya juga tadi waktu ditelepon mereka bilang Iya, gimana di sini yang ya. paling gampang Gampang. untuk kalian coba aja katanya. Ya benar-benar alhamdulillah. Jadi ya semoga aja nanti kita ke KUA di Eskişehir, tempat aku tinggal itu gampang lah, gak disusahin gitu ya. Karena gak ada banyak orang yang tinggal di sana, bukan kayak Istanbul. Di sini ramai Iya. banget, setiap hari mungkin 10 orang yang nikah. Benar-benar. Semoga juga nanti kalau di Eskişehir kan bisa sambil syukuran nanti sama teman-teman Indonesia di Eskişehir. Boleh banget. Ya, jadi vlognya kita lompat ke nanti kita datang ke KUA di Eskişehir ya guys. Sekarang Siap. kita pengen jalan-jalan dulu. Oke guys, sekarang kita udah ada di Eskişehir. Ini tepatnya dekat rumahku. Semoga aja Semoga bisa mereka menerima Iya. lancar. semoga lancar terima ya Allah, nggak susah di Istanbul ya guys. Bismillah. Alhamdulillah. Tadi lancar banget. Gampang? Iya gampang banget, dan ablanya juga baik gitu ya, sopan-sopan gitu. Iya, dia Kayak bilang senyum-senyum. coba lihat, ini namanya sama dengan nama marganya. Iya benar kan? Dia nanya sama kita. Iya, benar. Harus saja bilang Kita jelasin benar. gitu. Terus tadi katanya kurang satu doang, terjemah paspor. Iya, dengan Kalau notaris kita. dengan notaris, kalau di Istanbul kan gak diminta, kalau di sini diminta. Dan tadi kita lihat harga nikahnya itu cuma 400 TL ya. Iya, 400 Buat lira. bukunya. Biasanya kalau misalnya kita nikah di nikah salonu kayak aula gitu, itu bayar kan. Kalau di sini ada dua opsi. Ada yang di ruangan kecil, itu gratis. Maksudnya ijab kabulnya di ruangan kecil gitu, itu gratis. Ada yang di aula buat Salon besar itu. sama besar, ratusan orang mungkin kapasitasnya ya. Tapi itu juga murah, Murah. 1.400 katanya. 1.400 TL sejutaan. Di Istanbul gimana? 11.000. Mahal banget tuh pokoknya lah. Mahal banget sumpah. Terus juga kalau misalnya di Istanbul tuh rame banget ya. Maksudnya tanggal-tanggalnya tuh udah di booking gitu loh. Jadi harus booking mungkin 3 bulan sebelum, 4 bulan sebelum hari pernikahan. Tanggal yang paling awal kita nanya di Istanbul, mereka bilang di akhir Mei. Akhir Mei. Di sini mereka nanya kapan kalian mau? Aku yang khawatir. Kapan ada? Katanya minggu Yang paling depan. cepat minggu depan kan ya. Boleh. Minggu depan. Ngomong-ngomong soal nama marga, ada yang unik nih guys dari keluarganya Buse. Ada kebiasaan. Setiap keluarga, dari keluarga besar aku zaman dulu, Hah? pasti ada satu nama. Bernama cewek Sebile, cowoknya pasti Eyüp. Karena itu dari zaman dulu, grandmother namanya Sebile. Oh. Kakeknya namanya Eyüp. Eyüp. Jadi setiap kali ada keluarga keturunan, ada cowok atau cewek, mereka kasih satu nama Sebile dan Eyüp. Nama marganya juga sama. Nama Jadi marganya Gözler Suzer. jadi di Turki ada banyak orang Sebile Gözler Iya. Süzer, Eyüp Gözler Süzer banyak. Iya ya, itu kalau misalnya ditulis di Instagram, Sebile Gözler Suzer, Eyüp Gözler Suzer, Banyak terus banget. banyak, dan itu saudara kamu semua ya? Semuanya paman-paman zaman dulu. Ya Allah. Kita kumpul di Hatay, ada banyak orang kita kumpul semuanya cewek. Dan tanteku yang panggil seseorang dengan Sebile, minta kamu datang ke sini. Banyak Sebile yang pergi. Nama depan sama belakangnya sama semua lagi ya? Iya, sama Sebile semua. Gözler Suzer semuanya. Terus kenapa nama adik-adik kamu depannya semuanya B, termasuk nama kamu? Mungkin Bu karena Sebile Beza. mereka suka aturannya yang gak harmonis gitu. Oh gitu, B, Orang tua gitu suka. ya. Oh pantesan aja. Nanti kan aku A, Ahmed, Buse B, Buse. Nanti anak kita C. C, D, benar. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. jangan. 24 anak huruf abjad. Nanti nama keluarganya Abjad Family. Boleh. Jangan. Alhamdulillah udah selesai ya guys. Kita udah selesai terjemah paspornya. Cepet banget sih.
cuma 10 menit di dalam. Dan karena ini udah jam 12, tadi di dalam tuh mereka cepet-cepet gitu. Jadi orang Turki tuh aku lihat kalau misalnya udah waktu istirahat tuh mereka langsung ayo, ini kita udah waktu istirahat nih harus keluar. Jadi malah diusir gitu. Karena waktu istirahatnya itu pendek. Iya. Setengah jam atau 1 jam yang paling maksimalnya di sini. Jadi jam istirahat tuh mereka langsung pada istirahat gitu, langsung gak ada yang kerja di sini. Langsung tutup semuanya. Iya langsung tutup. Kalau misalnya kerja ya langsung buka gitu. Jadi tadi kita disuruh buru-buru, disuruh cepet-cepet gitu. Tapi Dan- ini lebih baik untuk kita. Iya sih, Cepat-cepat. benar. Terus juga perbedaannya di sini guys, biasanya kalau PNS di Indonesia tuh kan pakai baju seragam gitu ya. Kalau di sini nggak ada seragamnya loh. Tadi juga di KUA orang yang ngelayan kita tuh pakai kaos biasa guys. Pakai baju biasa gitu, baju Biasa. kayak gini nih yang aku pakai sama Buse pakai gitu. Jadi nggak ada seragaman sih di sini. Makan terus. Setiap kali ada kamera akan makan. Beli kacang sebanyak ini loh. Kamu suka banget ya kacang-kacang gitu ya? Kamu yang beli ini. Iya. Kan aku nitip di kamu, terus kamu langsung buka, kamu langsung makan lagi. Kamu yang itu, kamu yang bilang jangan gendut nanti. Alhamdulillah kita udah ambil tanggal nikahnya ya. Iya, sudah bisa ambil. Lanjut. Awal Mei insya Allah habis Ramadan. Sekarang nih kita harus bayar buat buku pernikahan kita. Bayarnya itu 445 lira alias 390.000 mungkin Murah ya. banget untuk nikah. Iya, dibanding sama Istanbul murah banget sih. Alhamdulillah semuanya udah selesai, prosesnya udah selesai, kita urus seharian ini, bahkan ini selesainya jam 2 ya. Mungkin kalau misalnya kita datang jam 9, selesainya bisa jam 11 gitu. Setengah hari kita sudah Setengah selesai hari, semuanya. iya. Cuma karena kita tadi datangnya jam 11 pagi, selesainya jam 2 sekarang. Dan karena aku orang asing yang bisa bahasa Turki di sini, jadi waktu nikahnya nanti gak dimintain penerjemah. Benar. Tadi kalau misalnya yang orang asing dan gak bisa bahasa Turki dibutuhin penerjemah ya? butuh. Iya. Apa namanya tuh? Saksi. Oh iya, saksinya karena di sini diminta secara resmi ya, jadi nggak bisa orang asing sayangnya gitu. Jadi adik aku nggak bisa jadi saksinya. Oke guys, kita minta doanya semoga dari hari ini sampai nanti hari H lancar ya semuanya. Buat teman-teman juga yang mungkin lagi punya urusan, semoga dilancarin semuanya, amin. Yang mau nikah juga semoga dipermudah ya guys ya. Amin. Semangat ya semua. Semangat guys. Oke guys, see you in the next video and as always, görüşürüz.